Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel and welcome to my new video. Di video kali ini, aku akan membahas tentang pentingnya sholat tarawih atau qiyamul lail. Ya, kalian bisa menyebutnya apa saja sih, karena sebenarnya sholat tarawih itu kurang lebih sama dengan sholat tahajud. Cuman waktunya aja yang dimajukan. Nah, jadi tarawih itu apa sih? Tarawih artinya istirahat atau santai yang kita lakukan setelah sholat isya. Maksudnya adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat 4 rakaat atau sholat isya, kita bisa beristirahat sejenak. Nah, jadi apa sih keutamaan dan manfaat sholat tarawih ini? Sholat tarawih mempunyai keutamaan dan manfaat seperti dijelaskan hadis-hadis Nabi yang sahih. Berikut adalah penjelasannya. Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menjalankan sholat qiyam pada bulan Ramadan dengan dilandaskan oleh iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Nah, jadi apa sih maksudnya? Jadi gini guys, ketika kita melaksanakan sholat tarawih, itu harus benar-benar murni niat kita sendiri. Bukan karena paksaan, nggak enak sama teman-teman, lingkungan, ria, atau bahkan karena adat kebiasaan. Bukan seperti itu guys. Contohnya seperti ini. Ketika orang tidak sholat tarawih di masjid, maka kita akan tetap lakukan sholat tarawih itu meskipun sendiri. Nah, jadi kita harus benar-benar meluruskan niat kita kalau mau sholat tarawih. Ketika kita mau sholat tarawih karena dilandaskan oleh iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa kita di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, jikalau kita melakukan sholat tarawih karena paksaan, karena nggak enak sama teman-teman, lingkungan, atau ria, bahkan adat kebiasaan, itu sih yang bahaya. Yang kedua, jumlah rakaat sholat tarawih. Banyak ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat sholat tarawih ini. Ada yang menyebutkan bahwa sholat tarawih ini 11 rakaat, 23 rakaat. Nah, jadi yang mana sih yang benar? Ustadz Khalid Basalamah pernah menjelaskan hal ini di salah satu videonya. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Beliau menjelaskan bahwa kita boleh melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat ataupun 23 rakaat. Atau bahkan kita juga bisa tidak mengerjakannya karena hukumnya cuma sunnah. Jikalau kita tidak mengerjakannya, kita cuma kehilangan fadilahnya aja. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat. Tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Yang ketiga, sholat tarawih sendiri. Tahukah kalian bahwa sebenarnya sholat tarawih juga bisa dilakukan seorang diri? Menurut mazhab Syafi'i, bahwa sholat tarawih itu lebih afdol dilakukan secara berjamaah. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa sholat tarawih juga bisa dilakukan seorang diri. Atau lebih afdolnya seorang diri lah. Jadi, kita harus bagaimana? Apakah kita harus sholat berjamaah atau sholat sendiri? Ya, itu terserah kalian. Kalian maunya gimana? Kalian mau sholat berjamaah atau kalian mau sholat sendiri juga bisa atau boleh. Karena sekarang sedang musim COVID-19 atau pandemi COVID-19 yang sudah menyebar luas di seluruh dunia. Jadi, seluruh tempat di lockdown termasuk masjid yang ada di sekitar kita. Jadi,
Untuk sementara ini, sholat tarawihlah di rumah kalian masing-masing demi menghindari penularan COVID-19 ini. Ya, kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah dan ulama kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Yang keempat, sholat tarawih bersama imam. Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Bingung kan Anda? Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu terus sampai waktu subuh, itu pasti berat banget. Ya, harus kita akui itu pasti berat banget. Kita aja sholat tarawih sampai jam 10 ke atas, kita juga udah ngantuk banget, ya kan? Ya, jadi bagaimana sih solusinya agar pahala sholat tarawih kita bisa sama dengan sholat tarawih 1 malam penuh? Ya, salah satunya itu tadi, kita harus sholat bersama imam sampai selesai atau berjamaah. Ya, sholat bersama imam atau berjamaah tidak harus ke masjid loh. Sholat berjamaah atau bersama imam juga bisa dilakukan di rumah kalian masing-masing. Nah, jadi kita mau nggak mau harus sholat berjamaah di rumah. Contohnya seperti ayah atau bapak kalian yang menjadi imam di keluarga kalian. Ya, bisa juga anak muda seperti kalian, seperti saya atau kalian bahkan yang bacaan Al-Qur'annya betul, tajwidnya betul. Ya, why not? Kita juga bisa menjadi imam di keluarga kita juga kan? Oke, itu dia keutamaan dan manfaat sholat tarawih. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalian bisa klik like video ini kalau kalian suka. Dan kalian juga bisa klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang. Semoga puasa kalian lancar. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Ya, percuma aja sih kalau kita tarawih tapi kita nggak sholat 5 waktu. I'm Muhammad Yogi Pratama. Allah will follow you if you are still on his way. Let's hijrah.